Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Oktanelvi, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, dengan NIM 210861559. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang suatu materi filsafat olahraga, yaitu tentang dualisme dengan desain pemimpin atau kemampuan kedokteran dasar. Nah, arti dualisme sendiri dalam metafisika adalah gagasan bahwa ada dua jenis realitas, yaitu material atau fisik dan material spiritual. Dalam filsafat, pikiran dualisme adalah posisi pikiran dan tubuh dalam beberapa kategori, terpisah satu sama lain, dan bahwa fenomena mental dalam beberapa hal bersifat fisik. Nah, dualisme juga merupakan ajaran yang berasal dari dua hal yang bertentangan, atau bisa juga bersifat mendua atau menjadi dua. Nah, dualisme ini dapat ditelusuri kembali ke Plato dan Aristoteles. Aliran filsafat Hindu dan aliran Salingkalingga Naruto pertama kali merumuskan teori bentuknya yang terkenal, yakni mengenai statistik berbeda dan tidak material, juga objek dan fenomena lain yang kita rasakan di dunia, tidak lebih. Aristoteles berpendapat OJK intelek adalah organ material tertentu, maka itu akan dibatasi untuk menerima jenis informasi tertentu. Contohnya, caranya juga diketik sama dengan cara seperti mata dibatasi untuk beri mereka visual. Nah, karena intelek mampu menerima dan merefleksikan semua bentuk peta, maka ia pasti bukan organ bentuk-bentuk. Nanya, dualisme paling tepat dirumuskan oleh René Descartes pada abad ke-17. Gimana dengan Tes bisa dibilang sebagai orang yang pertama kali merumuskan masalah pikiran tubuh dalam bentuk yang ada di sini. Dan juga merupakan orang pertama yang jelas mengidentifikasikan pikiran dengan kesadaran dan kesadaran diri untuk membedakannya. Dengan lengkapnya juga merupakan pusat fisik kecerdasan. Nah, dualisme jenis-jenis, kemudian kita masuk ke jenis-jenis dualisme, yaitu yang pertama dualisme substansi, merupakan substansi yang berdiri sendiri, mental tidak memiliki perluasan dalam ruang, dan materi-materinya tidak dapat berpikir kemudian. Kemudian, dualisme properti, yang menyatakan bahwa pikiran adalah sekelompok properti independen yang muncul dari otak, tetapi itu bukanlah substansi yang berbeda. Nah, ada 4 jenis utama dualisme. Properti, yaitu dualisme interaksional wisma, yaitu yang menyebabkan mental yang dapat menghasilkan efek material, atau sebaik-baiknya yang kedua. 2, yaitu okasionalisme, yang menegaskan bahwa data material dari interaksi antara material dan imaterial adalah tidak mungkin dan bahwa interaksi tersebut benar-benar disebabkan oleh campur tangan Tuhan pada setiap kesempatan. Nah, yang ketiga yaitu paralelisme, yang berpendapat bahwa penyebab mental hanya memiliki efek mental dan penyebab fisik hanya memiliki efisien, tetapi Tuhan telah menciptakan harmoni yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tampak seolah-olah peristiwa fisik dan mental menyebabkan dan disebabkan oleh satu sama lain. Nah, 4 yaitu fenomenalisme, yaitu merupakan bahwa menyatakan peristiwa mental bersifat kuasa, tidak memiliki konsekuensi. Nah, buktinya yaitu dualisme predikat, yang berpendapat bahwa lebih dari satu predikat yang diperlukan untuk memahami dunia, dan bahwa pengalaman psikologis dan kita alami tidak dapat dideskripsikan dalam istilah predikat fisik dan alam bangsa dan alam bahasa. Dan yang terakhir yaitu dualisme epiteologi, yaitu pandangan dalam bahwa dunia yang kita lihat bukan pengalaman sadar, bukankah dunia nyata sendiri, tetapi hanya replika dan realitas virtual miniatur dari dunia dalam membuat representasi internal. Dan juga menyarankan bahwa Indonesia harus segera mengakhiri dualisme lembaga arbitrasi olahraga, agar penyelesaian sketsa olahraga Indonesia bisa lebih efisien dan efektif. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.